Mataku terbuka perlahan. Rasanya berat sekali, seolah-olah kelopak mataku ditindih oleh batu kali yang besar. Cahaya putih menyilaukan langsung menusuk pandangan, membuat kepalaku berdenyut nyeri. Bau ini, bau yang sangat aku benci. Bau alkohol, obat-obatan, dan dingin yang menusuk tulang. Aku tahu di mana aku berada. Bukan di rumah kontrakan kami yang sempit dan pengap, melainkan di ruangan serba putih yang asing ini. Tanganku mencoba bergerak, ingin menyentuh dada kiri yang terasa begitu aneh. Ada rasa sakit yang menjalar, perih seperti disayat sembilu, tapi di saat yang sama, ada detak yang kuat. Duk, duk, duk. Irama itu begitu asing. Selama 2 tahun terakhir, aku terbiasa dengan detak jantungku sendiri yang lemah, tersendat-sendat seperti mesin motor tua yang kehabisan bensin. Tapi kali ini berbeda. Jantung ini berdetak dengan gagah, kuat, dan penuh tenaga. Seperti pukulan beduk masjid saat memanggil sholat Jumat. Siti, panggilku pada diriku sendiri dalam hati. Kamu masih hidup. Tiba-tiba, bayangan wajah itu muncul. Wajah lelaki yang paling aku cintai di dunia ini, Mas Budi. Lelaki yang kulitnya terbakar matahari karena seharian bekerja di pabrik. Lelaki yang tangannya kasar penuh kapalan tapi selalu lembut saat mengusap keningku ketika demamku tinggi. Di mana dia? Seharusnya dia ada di sini. Dia berjanji tidak akan meninggalkanku. Dia selalu bilang, "Ti, kalau kamu bangun nanti, orang pertama yang kamu lihat pasti Mas." Aku memutar kepala ke samping dengan susah payah. Kosong. Kursi tunggu di samping tempat tidurku kosong. Tidak ada Mas Budi yang tertidur dengan mulut sedikit terbuka karena kelelahan. Tidak ada jaket kulit imitasi lusuh miliknya yang biasa dia sampirkan di sandaran kursi. Hanya ada suara dengungan mesin pendingin ruangan dan tetesan cairan infus yang jatuh satu persatu. Ibu Siti sudah sadar? Seorang perawat wanita berkerudung putih masuk. Wajahnya ramah, tipikal wajah orang Jawa yang lembut. Dia memeriksa kantong infusku dan tersenyum lebar. Alhamdulillah, ibu kuat sekali. Operasinya berjalan sangat lancar. Dokter bilang ini keajaiban. Jantung baru itu cocok sekali dengan tubuh ibu. Tidak ada tanda-tanda penolakan sama sekali. Aku mencoba membuka mulut. Tenggorokanku kering kerontang seperti sawah di musim kemarau. Suamiku. Suaraku keluar serak, hampir tak terdengar. Mas Budi. Mana? Senyum di wajah perawat itu sedikit memudar. Ada kilatan rasa kasihan di matanya yang membuat perasaanku tidak enak. Dia berpura-pura sibuk merapikan selimutku. Ibu istirahat dulu ya. Jangan banyak pikiran. Nanti tensinya naik. Dokter Kurniawan akan segera datang untuk memeriksa. Kenapa dia tidak menjawabku? Jantung baru di dadaku berdetak semakin kencang. Kali ini bukan karena sehat, tapi karena panik. Mas Budi tidak pernah seperti ini. Dulu, saat aku hanya dirawat karena tifus di puskesmas kecamatan, dia tidak mau pulang selama 3 hari 3 malam. Dia tidur di lantai beralaskan tikar pandan, makan nasi bungkus seadanya, hanya untuk memastikan aku tidak butuh apa-apa. Ingatanku melayang mundur ke beberapa bulan yang lalu. Saat itu hujan turun deras sekali di Jakarta. Atap kontrakan kami bocor di beberapa titik. Mas Budi sedang sibuk menaruh ember di bawah tetesan air agar lantai tidak banjir. Wajahnya terlihat sangat lelah. Sudah 3 bulan dia lembur terus-menerus. Gajinya sebagai buruh gudang tidak seberapa. Apalagi sejak aku divonis gagal jantung stadium akhir. Waktu itu, dokter bilang satu-satunya jalan adalah transplantasi hati. Biayanya? 2 miliar rupiah. Angka yang bahkan tidak bisa kami bayangkan bentuknya. Mas Budi hanya diam saat mendengar vonis itu. Dia menggenggam tanganku erat sekali sampai rasanya sakit. Malamnya, setelah sholat tahajud, aku mendengar dia menangis. Mas Budi, lelaki yang tidak pernah mengeluh meski dihina mandor, menangis terseduh-seduh di atas sajadah. Dia berdoa dengan suara parau, "Ya Allah, ambil saja nyawaku. Jangan ambil Siti. Dia orang baik."
Dia tidak pantas menderita. Ambillah apa saja dariku. Ya Allah, asal Siti sembuh. Hatiku hancur mendengarnya. Aku pura-pura tidur, membiarkan air mataku membasahi bantal. Besok paginya, dia sudah tersenyum lagi. Dia membuatkan aku bubur ayam, menyuapiku dengan telaten. Mas akan cari uangnya, Ti. Kamu tenang saja, katanya mantap. 2 miliar itu banyak, Mas. Kita jual ginjal pun belum tentu cukup. Jawabku putus asa. Sudahlah, Mas. Aku ikhlas. Mungkin umurku memang cuma sampai di sini. Kita pulang kampung saja ya. Aku ingin meninggal di dekat makam ibu. Hus, jangan bicara begitu. Mas Budi membentakku. Itu pertama kalinya dia membentak. Matanya merah. Siapa bilang kita harus bayar 2 miliar? Mas punya teman. Dia kenal Yayasan Amal. Mas sedang urus berkasnya. Kamu harus yakin. Gusti Allah mboten sare, Ti. Tuhan tidak tidur. Sejak hari itu, Mas Budi berubah. Dia semakin jarang pulang. Katanya dia mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir malam. Kadang dia pulang saat subuh. Badannya bau rokok mahal dan parfum wanita yang menyengat. Awalnya aku curiga, tapi setiap kali aku tanya, dia hanya mencium keningku dan bilang, "Ini demi kamu, Ti. Demi jantung barumu." Wajahnya semakin tairus. Matanya cekung seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi anehnya, dia mulai membawa uang banyak. Awalnya ratusan ribu, lalu jutaan. Dia membelikan aku obat-obatan paten yang tidak ditanggung BPJS. Dia membelikan aku buah-buahan impor yang mahal. Dari mana uang ini, Mas? Tanyaku ketakutan. Mas tidak mencurikan. Mas tidak jadi kurir narkoba kan? Mas Budi tertawa. Tapi tawanya hambar. Tidak sampai ke mata. Ini uang halal, Ti. Mas kerja jadi sopir pribadi orang kaya. Bos Mas baik. Dia kasih bonus besar karena Mas rajin. Aku ingin percaya. Demi Tuhan, aku ingin sekali percaya pada suamiku. Tapi naluri istri tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Seringkali aku memergoki dia melamun, menatap kosong ke arah dinding, dan tatapannya itu. Tatapan orang yang sudah mati rasa. Tatapan orang yang sudah menjual jiwanya. Puncaknya adalah 1 minggu yang lalu. Hari di mana aku tiba-tiba kolaps. Napasku sesak sekali. Rasanya seperti ada gajah duduk di dadaku. Mas Budi membawaku ke rumah sakit swasta mewah ini. Bukan ke RSUD tempat kami biasa antre berjam-jam pakai kartu BPJS. Mas, kita tidak punya uang untuk ke sini. Aku berbisik di tengah sesak napas. Diam, Ti. Semuanya sudah diurus. Operasinya malam ini, ada donor yang cocok. Bisiknya di telingaku. Suaranya dingin, bergetar. Dia tidak menatap mataku. Saat aku didorong masuk ke ruang operasi, aku sempat menahan tangannya. Mas, janji ya tunggu di luar? Mas harus ada pas aku sadar. Mas Budi menatapku lama. Tatapan itu, sekarang aku baru sadar. Itu bukan tatapan penuh harapan. Itu tatapan perpisahan. Dia mencium keningku lama sekali. Air matanya jatuh di pipiku. Maafkan Mas Ti. Mas lakukan ini karena Mas cinta sama kamu. Apapun yang terjadi nanti. Tolong ingat satu hal. Mas sayang banget sama kamu. Lalu pintu ruang operasi tertutup. Dan itulah terakhir kali aku melihatnya. Ibu Siti? Ibu melamun? Suara berat seorang pria membuyarkan lamunanku. Seorang dokter parubaya dengan kacamata tebal berdiri di samping tempat tidurku. Dokter Kurniawan. Dokter. Aku berusaha bangun, tapi rasa sakit menahanku. Suami saya mana, Dok? Dia yang mengurus administrasi kan? Saya mau bertemu suami saya. Dokter Kurniawan menghela napas panjang. Dia bertukar pandang dengan perawat tadi. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat tidak nyaman. Ibu Siti,
Fokuslah pada pemulihan dulu. Emosi yang tidak stabil bisa memicu penolakan organ, katanya datar. Saya tidak peduli. Teriakku, meski dadaku sakit bukan main. Di mana Mas Budi? Kenapa dia tidak ada di sini? Apa terjadi sesuatu padanya? Apa dia sakit? Dokter Kurniawan mengambil remote televisi yang ada di nakas. Mungkin ibu perlu melihat ini sendiri. Polisi meminta kami menyampaikannya. Tapi saya rasa berita ini lebih cepat menjelaskan. Dia menekan tombol power. Televisi layar datar di dinding menyala. Siaran berita siang. Headline berita itu tertulis besar dengan warna merah menyala. Gembong sindikat perdagangan organ manusia ditangkap. Jantung baruku berdetak kencang sekali. Apa hubungannya berita kriminal ini denganku? Pembawa berita wanita dengan wajah serius membacakan narasi. Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat jual beli organ tubuh manusia jaringan internasional. Sindikat ini menargetkan orang-orang miskin yang terjerat hutang untuk menjual ginjal dan hati mereka dengan harga murah, lalu menjualnya kembali ke pasien kaya dengan harga miliaran rupiah. Layar televisi menampilkan rekaman video penangkapan. Sebuah rumah mewah digerebek. Polisi menggiring beberapa orang keluar. Otak dari sindikat ini diduga adalah seorang wanita sosialita berinisial R. Namun yang mengejutkan, tangan kanannya, orang yang bertugas mencari mangsa dan membujuk korban, adalah seorang pria bernama Budi Santoso. Budi Santoso. Duniaku berhenti berputar. Napasku tercekat. Itu nama suamiku. Nama yang ada di buku nikah kami. Nama yang selalu aku sebut dalam setiap doaku. Di layar televisi, wajah itu muncul. Wajah Mas Budi. Dia memakai baju tahanan warna oranye. Tangan diborgol. Wajahnya tertunduk lesu, menghindari sorotan kamera wartawan yang beringas. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik, glamor, memakai kacamata hitam besar. Wanita berinisial R itu. Narasi berita berlanjut. Bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku bertubi-tubi. Tersangka Budi Santoso diketahui menjalin hubungan asmara dengan tersangka utama R. Chata. Diduga, Budi menggunakan uang hasil kejahatan ini untuk berfoya-foya dan membiayai gaya hidup mewahnya. Budi juga tega meninggalkan istrinya yang sedang sakit keras di kampung demi hidup bersama selingkuhannya yang merupakan bos sindikat tersebut. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Mas Budiku tidak mungkin seperti itu. Dia orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Dia pernah mengembalikan dompet berisi jutaan rupiah yang dia temukan di jalan. Padahal saat itu kami tidak punya uang untuk beli beras. Bohong. Rintihku. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipi. Itu bohong. Mas Budi orang baik. Dokter Kurniawan mematikan televisi. Wajahnya penuh rasa prihatin. Tapi juga ada nada tegas. Ibu Siti, biaya operasi ibu, 2 miliar rupiah itu, dibayar lunas oleh wanita di berita tadi. Atas permintaan Pak Budi, aku menatap dokter itu dengan pandangan nanar. Maksud dokter? Suami ibu. Dia membuat kesepakatan. Dia menyerahkan dirinya untuk bekerja pada sindikat itu, menjadi kekasih wanita itu, demi mendapatkan uang tunai untuk operasi ibu. Tapi bukti polisi mengatakan lain. Polisi menemukan bukti transfer dan percakapan mesra. Tampaknya suami ibu memang sudah lama berselingkuh dan terjun ke dunia hitam ini. Operasi ibu ini mungkin adalah hadiah perpisahan darinya. Uang tutup mulut agar dia bisa pergi dengan tenang bersama wanita itu. Cukup, teriakku histeris. Aku menjambak rambutku sendiri. Rasa sakit di dada bekas operasi tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Rasanya seperti jantung baru ini dicabut paksa kembali. Jadi, jantung yang berdetak di dadaku ini dibeli dengan uang haram? Dibeli dengan hasil menjual organ orang lain? Dibeli dengan pengkhianatan suamiku? Keluar. Kalian semua keluar. Aku melempar bantal ke arah dokter dan perawat. Aku tidak mau jantung ini. Ambil lagi. Aku lebih baik mati daripada hidup dengan uang haram dari pengkhianat itu.
Mas Budi jahat. Mas Budi pembohong. Perawat berlarian memegangiku. Alat monitor jantung berbunyi nyaring. Bip 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 cepat sekali. Mereka menyuntikkan obat penenang ke infusku. Pandanganku mulai kabur. Rasa kantuk yang berat kembali menyerang. Tapi sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya, bayangan wajah Mas Budi di TV tadi kembali muncul. Wajahnya yang tertunduk, berdampingan dengan wanita lain. Kamu bilang kamu cinta aku, Mas. Batinku menjerit dalam sunyi. Kamu bilang kita akan tua bersama. Kenapa kamu lakukan ini? Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tapi jangan jadikan aku monster yang hidup dari hasil kejahatanmu. Jangan buat aku berhutang nyawa pada iblis sepertimu. Air mata terakhir jatuh dari sudut mataku sebelum semuanya menjadi gelap. Hatiku, yang dulu penuh cinta untuk Mas Budi, kini perlahan mulai membeku. Cinta itu masih ada, tapi kini tertutup lapisan tebal kebencian dan kekecewaan. Aku bersumpah, Mas, jika aku sembuh nanti, aku tidak akan mencarimu untuk memelukmu. Aku akan mencarimu untuk menanyakan satu hal. Di mana hatimu yang dulu, apakah sudah kau jual juga bersama organ-organ korbanmu itu? Di luar jendela rumah sakit, langit Jakarta mendung pekat. Petir menyambar, seolah alam ikut marah melihat takdir yang mempermainkan hidup seorang wanita kampung yang hanya ingin hidup sederhana bersama suaminya. Dan di dalam penjara yang dingin di sudut kota lain, Budi duduk di pojok sel, menatap hujan dari balik jeruji besi, sambil memegang foto usang Siti yang dia sembunyikan di balik baju tahanannya. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Hiduplah Ti, hiduplah dan bencilah aku. Asal jantung itu tetap berdetak, aku rela dibenci seluruh dunia, termasuk olehmu. 6 bulan telah berlalu, waktu berjalan dengan cara yang aneh. Bagi tubuhku, waktu adalah obat yang mujarab. Luka jahitan memanjang di dadaku sudah mengering sempurna, berubah menjadi garis keloid tipis yang pucat. Jantung baru ini benda asing yang bersarang di rongga dadaku bekerja tanpa celah. Ia memompa darah ke seluruh tubuhku, membuat pipiku yang dulu cekung kini mulai berisi, membuat napasku yang dulu tersengal kini panjang dan lega. Secara fisik, aku lebih sehat dari 10 tahun terakhir hidupku. Tapi bagi jiwaku, waktu adalah penyiksa yang kejam. Setiap detik yang berlalu adalah pengingat bahwa aku hidup di atas penderitaan orang lain. Aku pindah dari Jakarta. Aku tidak sanggup tinggal di kota itu lagi. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak mata yang menatapku dengan jijik setiap kali aku melangkah keluar rumah. Berita tentang Budi Santoso, sang jagal berwajah malaikat, masih sering muncul di koran bekas atau televisi warung kopi. Wajahnya ada di mana-mana, menjadi simbol keserakahan dan kejahatan. Dan aku adalah istri sang jagal, wanita yang menikmati nyawa dari hasil curian. Sekarang aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, menyewa sebuah petak rumah berdinding bilik bambu yang sudah rapuh dimakan rayap. Lantainya masih tanah yang dipadatkan, dingin menusuk telapak kaki saat malam tiba. Tapi aku menyukainya. Dingin ini setidaknya sepadan dengan dinginnya hatiku. Mak Siti, jahitan seragam sekolah anak saya sudah jadi belum? Suara ketukan di pintu kayu membuyarkan lamunanku. Aku buru-buru menyeka sudut mataku dengan ujung daster. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang sialnya selalu berdetak kuat dan stabil ini. Inggi Bu. Sebentar, jawabku sambil membuka pintu. Di depan pintu berdiri Bu Tejo, tetangga sebelah yang badannya subur dan mulutnya selalu merah karena mengunyah sirih. Dia tersenyum, tapi matanya menyapu ke dalam rumahku yang kosong melompong. Tidak ada perabot berharga, hanya mesin jahit tua berkarat, kasur lipat tipis, dan sebuah lemari plastik. Ini Bu. Maaf kalau agak lama, kemarin benangnya habis. Aku menyerahkan bungkusan plastik berisi seragam merah putih. Bu Tejo menerimanya, lalu memicingkan mata. Loh, Mbak Siti kok pucat? Sakit lagi? Apa jantungnya bermasalah? Tanyanya. Nadanya terdengar perhatian, tapi aku tahu itu cuma pancingan.
Di desa ini, penyakitku adalah topik hangat pos ronda. Boten, Bu. Cuma kurang tidur, jawabku singkat. Bu Tejo mendekatkan wajahnya. Suaranya merendah menjadi bisikan yang tajam. Mbak, saya dengar-dengar. Itu loh, suami sampean yang dipenjara. Katanya mau dihukum mati ya? Kemarin saya lihat di TV. Pengacaranya bilang bandingnya ditolak. Jantungku berhenti berdetak sesaat, lalu memukul rongga dada dengan keras. Bam! 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 Hukuman mati? Aku tidak punya televisi. Aku sengaja memutus semua akses informasi karena aku tidak ingin tahu. Aku ingin menganggap dia sudah mati. Saya tidak tahu, Bu. Kami sudah tidak ada hubungan lagi, kataku. Berusaha terdengar dingin. Tapi tanganku gemetar hebat saat memegang uang receh kembalian. Bu Tejo mendecakkan lidah, menggeleng-gelengkan kepala dengan gaya yang dibuat-buat. Duh, kasihan ya Mbak Siti. Suami ganteng-ganteng, kelihatannya alim, ternyata iblis. Tega-teganya jual ginjal orang buat foya-foya sama pelakor. Sabar ya Mbak, ini ujian. Mungkin ini teguran dari Gusti Allah biar Mbak Siti lebih hati-hati milih lanangan. Kata-kata itu seperti jarum pentul yang ditusukkan pelan-pelan ke ulu hati. Sakit, tapi tidak berdarah. Aku hanya bisa mengangguk kaku, memaksakan senyum yang terasa pahit di lidah. Makasih doanya, Bu. Setelah Bu Tejo pergi, aku buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Tubuhku merosot di balik pintu. Napasku memburu. Hukuman mati. Budi akan mati. Bayangan itu datang lagi. Bayangan Budi yang sedang tersenyum sambil menyuapiku bubur. Budi yang menggendongku ke kamar mandi saat aku terlalu lemah untuk berjalan. Budi yang memijat kakiku yang bengkak sampai dia sendiri ketiduran dalam posisi duduk. Kenapa, Mas? Aku berbisik pada ruang kosong yang sunyi. Kenapa kamu lakukan ini? Kalau kamu mati, siapa yang akan aku benci? Siapa yang akan aku caci maki setiap malam? Aku berjalan tertatih menuju lemari plastik. Di laci paling bawah, tersembunyi di bawah tumpukan kain perca, ada sebuah amplop koklat tebal. Amplop yang diberikan oleh pengacara Budi sesaat setelah aku keluar dari rumah sakit 6 bulan lalu. Aku ingat hari itu. Pria berjas licin bernama Pak Hartono itu datang menemuiku di lobi rumah sakit. Ibu Siti, ini titipan dari Pak Budi, katanya sambil menyodorkan amplop itu dan sebuah kartu ATM platinum warna hitam. Di dalam rekening ini ada sisa uang tunai sekitar 500 juta rupiah. Dan ini sertifikat rumah di kawasan Depok atas nama Ibu. Pak Budi bilang, ini bekal untuk Ibu memulai hidup baru. Waktu itu, aku menatap amplop itu seperti melihat bangkai tikus. Bawa pergi, kataku dingin. Saya tidak butuh uang darah. Sumbangkan saja ke panti asuhan atau bakar saja sekalian. Tapi Bu, Pak Budi bersikeras. Saya bilang bawa pergi. Aku berteriak di lobi rumah sakit, tidak peduli orang-orang menonton. Bilang sama klien Bapak, saya tidak sudi disentuh oleh uang hasil kejahatannya. Tapi Pak Hartono, dengan wajah datar profesionalnya, menyelipkan amplop itu ke dalam tas bajuku sebelum pergi. Hukum tidak mengizinkan saya membuang aset klien. Bu, ini hak Ibu, terserah Ibu mau apakan. Dan disinilah amplop itu sekarang. Masih disegel. Tidak pernah aku buka. Kartu ATM hitam itu masih menempel di sana dengan selotip. 500 juta rupiah. Jumlah yang bisa mengubah hidupku. Aku bisa membeli rumah tembok, membeli mesin jahit baru, makan daging setiap hari. Tapi setiap kali aku menyentuh amplop itu, aku merasa seperti menyentuh darah. Aku membayangkan uang itu berasal dari ginjal seorang ayah yang putus asa, atau kornea mata seorang mahasiswa yang diculik. Uang itu menjijikkan. Aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Bukan karena tergiur, tapi karena marah. Aku ingin membakarnya. Ya, aku akan membakarnya di tungku dapur sekarang juga. Biar Budi tahu, cintaku tidak bisa dibeli. Biar dia tahu di neraka nanti,
bahwa istrinya lebih memilih mati kelaparan daripada makan dari uang haram. Aku membawa amplop itu ke dapur belakang. Menyalakan korek api kayu. Api kecil menari-nari, siap melahap kertas koklat itu. Namun, saat api hampir menyentuh ujung amplop, mataku menangkap tulisan tangan kecil di sudut amplop. Tulisan cakar ayam yang sangat aku kenal. Tulisan Mas Budi. Untuk istriku. Bidadariku. Hanya 3 kata. Tapi 3 kata itu mematikan apiku. Korek api jatuh dari tanganku. Padam di tanah lembab. Aku terduduk di tanah. Menangis meraung-raung. Kenapa? Kenapa rasanya sakit sekali? Kenapa aku tidak bisa membencinya dengan total? Kenapa setiap kali aku mengingat kejahatannya, kenangan tentang kebaikannya juga ikut muncul dan berperang di kepalaku? Ya Allah! Cabut rasa ini. Doaku disela isak tangis. Cabut ingatan ini. Aku tidak kuat. Jantung ini terlalu kuat untuk tubuhku yang rapuh. Malam itu, hujan turun lagi. Atap rumbia rumahku bocor di sana-sini. Aku menaruh panci dan ember. Persis seperti yang dulu Mas Budi lakukan. Bunyi tik-tik-tik air jatuh ke panci terdengar seperti hitungan mundur waktu. Aku tidak bisa tidur. Jantungku berdebar aneh. Bukan sakit, tapi gelisah. Seperti ada firasat buruk yang merayap naik ke tenggorokan. Tiba-tiba, pintu depan digedor keras. Bukan ketukan sopan seperti Bu Tejo tadi. Ini gedoran kasar, penuh amarah. Buka! Woyi! Buka pintunya. Suara laki-laki, berat dan parau. Aku ketakutan. Siapa malam-malam begini? Apa penagih hutang? Tapi aku tidak punya hutang. Apa preman kampung? Aku meraih gunting jahit besar dari atas meja sebagai senjata. Lalu dengan langkah gemetar mendekati pintu. Siapa? Tanyaku. Buka atau aku dobrak. Brak. Pintu bilik bambu yang rapuh itu bergetar hebat. Kunci grendelnya nyaris lepas. Aku buru-buru membukanya sebelum mereka merusaknya. Di luar, di bawah guyuran hujan, berdiri 2 orang pria berwajah sangar. 1 orang bertato di leher. 1 lagi memakai jaket kulit hitam yang basah kuyup, dan di belakang mereka, ada seorang wanita tua yang menangis. Kalian siapa? Aku mundur selangkah, memegang erat gunting di balik punggungku. Pria bertato itu meludah ke tanah. Ini rumahnya Siti? Istrinya Budi Santoso? Mendengar nama itu, lututku lemas. Ada urusan apa dengan suami saya? Urusan nyawa, bentak pria itu. Dia menarik wanita tua di belakangnya ke depan. Wanita itu kurus kering, matanya buta sebelah, bajunya lusuh sekali. Lihat ibu ini, teriak pria itu di depan wajahku. Bau alkohol menguar dari mulutnya. Lihat, anaknya mati gara-gara suamimu. Anaknya diculik, diambil ginjalnya. Lalu mayatnya dibuang di pinggir tol Cikampek 3 bulan lalu. Polisi bilang pelakunya jaringan suamimu. Wanita tua itu tiba-tiba bersimpu di kakiku yang becek kena air hujan. Dia memeluk kakiku. Tangisnya menyayat hati. Bu, tolong Bu. Balikin anak saya. Kalau nggak bisa balikin nyawanya, tolong kasih kami keadilan. Kami orang kecil. Polisi nggak mau dengerin kami. Aku terpaku. Gunting di tanganku jatuh berdenting ke tanah. Saya tidak tahu apa-apa, kataku gagap. Air mata wanita tua itu membasahi kakiku. Terasa panas. Jangan pura-pura bego. Pria jaket kulit maju, mendorong bahuku kasar sampai aku terhuyung menabrak tembok bilik. Suamimu makan enak di penjara. Dengar-dengar dia dapat sel mewah karena bayar sipir. Kamu di sini hidup tenang pakai jantung baru. Jantung itu. Jangan-jangan jantung anaknya ibu ini? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar tepat di ulu hati. Jantung ini? Jantung anak ibu ini? Aku memegang dadaku refleks. Rasa mual yang luar biasa tiba-tiba naik ke kerongkongan.
Aku membayangkan jantung yang berdetak di dalam sana adalah milik anak muda yang malang itu. Enggak. Bukan. Aku menggeleng panik. Dokter bilang ini dari donor legal. Dari kecelakaan. Legal mbahmu. Pria bertato itu tertawa mengejek. Mana ada donor legal secepet itu? Suamimu itu setan. Dan kamu penikmat hasil kerja setan. Kami butuh uang. Pria itu menunjuk wajahku. Ibu ini butuh biaya buat tahlilan. Buat bayar utang karena anaknya tulang punggung keluarga. Suamimu ninggalin warisan kan? Mana? Bagi sini. Saya tidak punya uang. Demi Allah saya kerja jahit. Alah, bohong. Istri bos mafia masa miskin. Mereka mulai masuk, mengobrak-abrik rumahku yang sempit. Meja dibalikan, kasur dirobek, panci-panci ditendang. Suara gaduh memecah keheningan malam desa. Tetangga mulai keluar, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menonton dari jauh, berbisik-bisik. Mungkin dalam hati mereka bersyukur, azab sedang menimpa istri penjahat. Hentikan. Tolong hentikan. Aku berteriak, mencoba menghalangi mereka membuka lemari plastikku. Di sana ada amplop itu. Pria bertato itu mendorongku keras. Aku jatuh tersungkur. Kepalaku membentur ujung meja jahit. Darah segar mengalir dari pelipisku. Pandanganku berkunang-kunang. Mereka menemukan amplop koklat itu. Nah, apa ku bilang? Pria itu merobek amplopnya. Kartu ATM hitam jatuh. Tapi tidak ada uang tunai di sana. Hanya kertas-kertas dokumen bank. Bangsat. Cuma kartu. Pinnya mana? Tulis pinnya sekarang. Pria itu menjambak rambutku. Memaksa wajahku mendongak. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah membukanya. Rintihku. Sakit di kepalaku membuatku ingin pingsan. Jangan bohong. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Mas. Sudah mas. Kasihan. Wanita tua itu mencoba melerai, tapi dia didorong sampai jatuh. Saat itulah, sebuah tangan kekar menahan tangan pria bertato yang hendak memukulku lagi. Cukup. Suara itu tenang, tapi memiliki wibawa yang mengerikan. Aku membuka mata yang bengkak sebelah. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Dia tinggi besar, memakai peci hitam agak miring dan sarung yang dikalungkan di leher. Wajahnya penuh bekas luka, tapi matanya teduh. Itu Pak Haji Somad, imam mushola desa yang dikenal sebagai mantan jawara preman, tobat Tanah Abang sebelum pulang kampung. Keluar dari rumah ini, kata Pak Haji Somad pelan. Jangan ikut campur, Pak Tua. Ini urusan ganti rugi, bentak si preman. Pak Haji Somad tidak menjawab. Dia hanya memelintir tangan si preman dengan gerakan yang terlalu cepat untuk dilihat mata. Terdengar bunyi kerak tulang bergeser. Preman itu menjerit ampun. Pergi. Atau tanganmu yang satu lagi aku patahkan. Biar seimbang. Dua preman itu lari terbirit-birit menembus hujan, meninggalkan wanita tua itu yang masih menangis di lantai. Pak Haji Somad membantuku duduk. Dia mengambil kain sarungnya untuk menutupi kepalaku yang berdarah. Lalu dia menatap wanita tua itu. Bu, pulanglah. Nanti saya antar beras dan uang santunan ke rumah ibu. Jangan minta pada dia. Pak Haji menunjukku. Dia ini lebih miskin dari ibu. Dia miskin harta, dan miskin jiwa karena menanggung dosa yang bukan perbuatannya. Wanita tua itu menatapku lama. Tatapannya bukan lagi marah, tapi kasihan. Maafkan saya, nak. Saya cuma rindu anak saya, bisiknya, lalu pergi tertatih-tatih dituntun oleh warga. Tinggallah aku dan Pak Haji Somad di rumah yang berantakan itu. Hujan masih deras di luar. Kenapa Bapak menolong saya? Tanyaku lirih. Bapak tahu siapa suami saya, kan? Bapak tahu jantung siapa yang saya pakai ini? Pak Haji Somad duduk di kursi kayu yang patah kakinya. Dia menyalakan rokok kretek, asapnya mengepul berbau cengkeh. Duk Siti, katanya pelan. Dosa suami itu tanggungan suami.
Istri tidak menanggung dosa suami, kecuali istri itu ikut menikmati dan ridho. Kamu menikmati? Aku menggeleng kuat. Saya tersiksa, Pak. Setiap detak jantung ini rasanya seperti palu hakim yang memvonis saya bersalah. Kalau begitu, hiduplah untuk menebusnya. Bukan dengan mati konyol atau membiarkan diri dipukuli preman. Pak Haji menatapku tajam. Suamimu mungkin iblis, tapi Allah memberimu kesempatan hidup kedua lewat jantung itu. Jangan sia-siakan pemberian Allah cuma karena perantaranya kotor. Bunga teratai itu tumbuh di lumpur yang bau, Nduk. Tapi bunganya tetap putih bersih. Kata-kata patua itu membuat tanggul air mataku jebol lagi. Malam itu, aku menangis di hadapan orang asing. Menumpahkan segala beban yang selama 6 bulan ini membusuk di dalam dada. Setelah Pak Haji pulang, aku membereskan rumah. Kepalaku masih pening, tapi hatiku sedikit lebih ringan. Aku memungut kartu ATM hitam yang tergeletak di tanah becek. Kartu itu kotor terkena lumpur. Aku membawanya ke kamar mandi, mencucinya di bawah kran air. Mas Budi, bisikku sambil menggosok kartu itu. Kalau benar uang ini ada, aku tidak akan memakainya untuk diriku sendiri. Aku bersumpah, aku akan menggunakan setiap rupiah dari uang darah ini untuk menebus dosamu. Aku akan mencari keluarga korban-korbanmu. Aku akan menyantuni mereka. Itu tekadku. Tekad yang lahir dari rasa putus asa dan keinginan mencari jalan tobat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kota kabupaten. Aku harus ke bank. Aku harus tahu berapa saldo sebenarnya dan mencairkannya untuk diberikan pada wanita tua semalam. Aku pergi ke bank swasta besar cabang Pembantu. Dengan pakaian lusuh dan sandal jepit, Satpam Bank menatapku curiga. Mau apa, Bu? Tanyanya ketus. Mau cek saldo, kataku sambil memperlihatkan kartu platinum hitam itu. Mata Satpam itu terbelalak. Dia tahu itu kartu prioritas. Sikapnya langsung berubah 180 derajat. Mari Bu, silakan. Nasabah prioritas bisa langsung ke ruangan kepala cabang. Aku dibawa masuk ke ruangan ber-AC dingin. Kepala cabang, seorang wanita muda yang wangi, menyambutku ramah. Tapi keramahannya terasa palsu. Ada yang bisa kami bantu, Ibu Siti? Saya mau cetak rekening koran. Saya mau lihat transaksinya, kataku. Wanita itu mengangguk, mengetik sesuatu di komputernya. Printer berbunyi zrit-zrit. Dia menyerahkan lembaran kertas itu padaku. Aku membacanya. Mataku menelusuri deretan angka. Saldo akhir, 502.350.000. Benar kata pengacara itu. Tapi mataku terpaku pada kolom keterangan transaksi di mutasi kredit yang masuk 6 bulan lalu. Uang masuk sebesar 2 miliar rupiah, yang kemudian langsung didebet untuk bayar rumah sakit. Di kolom pengirim, tertulis nama perusahaan, PT Cahaya Abadi Medika. Dan di bawahnya, ada catatan kecil di kolom berita transfer yang sepertinya diketik manual oleh pengirimnya. Tulisan yang membuat napasku tercekat lagi. Berita, pembayaran asuransi kecelakaan kerja, kompensasi kematian, A.N. Budi Santoso. Tunggu, kompensasi kematian? Kenapa tulisannya kompensasi kematian? Mas Budi masih hidup. Dia di penjara. Aku baru melihatnya di berita kemarin. Kenapa perusahaan transfer uang dengan judul kematian? Mbak? Tanyaku pada kepala cabang dengan suara bergetar. Ini, kenapa tulisannya kompensasi kematian? Kepala cabang itu melihat kertas itu, lalu mengerutkan kening. Oh, mungkin salah ketik dari sananya Bu. Atau, sebentar saya cek data pengirimnya. Dia mengetik lagi. Wajahnya berubah bingung. Aneh. PT Cahaya Abadi Medika ini, status rekeningnya sudah dibekukan oleh Kejaksaan 2 hari lalu karena kasus pencucian uang. Tapi data di sistem kami, rekening ini terdaftar sebagai rekening penampungan klaim asuransi jiwa. Otakku berputar cepat. Asuransi jiwa cair kalau orangnya mati. Mas Budi masih hidup.
Apa ini cara sindikat mencuci uang? Memalsukan kematian anggotanya untuk klaim asuransi. Terima kasih, kataku buru-buru. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas kresek. Aku keluar dari bank dengan perasaan tidak karuan. Ada teka-teki baru, sesuatu yang tidak masuk akal. Saat aku hendak menyeberang jalan untuk naik angkot, sebuah mobil sedan hitam perlahan berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun. Seorang pria berkacamata hitam duduk di dalam. Dia menatapku lurus. "Ibu Siti?" tanyanya. "Iya." "Siapa ya?" Pria itu menyodorkan sebuah amplop putih kecil. "Jangan menoleh. Ambil ini. Suami ibu dalam bahaya besar. Jika ibu ingin dia selamat sampai eksekusi mati, jangan pernah gunakan uang di rekening itu. Rekening itu dipantau." "Siapa kamu?" Aku berteriak. "Teman lama. Bacalah surat itu di tempat aman. Dan ingat, dinding punya telinga." Mobil itu tancap gas, menghilang di tikungan jalan yang ramai. Aku berdiri mematung di pinggir jalan yang panas berdebu. Di tanganku ada amplop putih. Di tasku ada rekening koran yang aneh. Dan di dadaku, jantung ini berdetak semakin kencang, seolah memberi isyarat bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. "Budi, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Apakah kamu benar-benar iblis? Atau kamu sedang menari di dalam neraka sendirian untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan?" Amplop putih itu terasa panas di tanganku, seolah-olah membakar kulit. Aku tidak berani membukanya di pinggir jalan. Rasanya seperti memegang bom waktu. Aku buru-buru naik angkot, duduk di pojok paling belakang, mendekap tas kresek berisi rekening koran dan amplop misterius itu erat-erat di dada. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena penyakit, tapi karena rasa takut yang mencekam. Siapa pria berkacamata hitam tadi? Teman lama? Mas Budi tidak punya teman yang punya mobil mewah seperti itu. Teman-teman Mas Budi hanyalah kuli panggul pasar, tukang ojek, atau buruh pabrik yang nasibnya sama-sama susah. Sesampainya di rumah bilik bambuku, aku mengunci pintu rapat-rapat. Hujan masih menyisakan gerimis, membuat suasana desa semakin sunyi dan mencekam. Aku duduk di lantai tanah, menyalakan lampu templok karena listrik desa sedang biarpet mati, nyala. Dengan tangan gemetar, aku merobek amplop putih itu. Isinya bukan uang, bukan juga surat ancaman. Isinya adalah selembar kertas tebal berwarna merah muda dengan kop surat resmi, surat izin besuk khusus, lapas kelas Ibatu, Nusa Kambangan. Dan di bawahnya, ada sebuah tiket bus malam jurusan Cilacap untuk keberangkatan malam ini juga. Serta secari kertas kecil tulisan tangan. "Dia tidak punya banyak waktu. Eksekusi dipercepat. Datanglah jika ingin tahu kebenaran. Jangan bawa HP. Jangan bawa identitas asli. Pakai kartu pengenal tamu yang ada di amplop ini. Nusa Kambangan." Nama itu membuat bulu kuduku meremang. Orang Indonesia mana yang tidak tahu tempat itu? Pulau Kematian. Tempat di mana penjahat kelas kakap, teroris, dan bandar narkoba menghabiskan sisa napas mereka sebelum berhadapan dengan regu tembak. Mas Budi ada di sana? Di penjara dengan keamanan super maksimal itu? Berita di TV bilang dia ditahan di Jakarta. Kenapa tiba-tiba dipindah ke Nusa Kambangan? Eksekusi dipercepat. Aku membaca ulang tulisan itu. Air mataku menetes jatuh ke kertas. Berarti benar. Suamiku akan ditembak mati. Otakku buntu. Logikaku menyuruhku diam. Buat apa menemui dia? Dia sudah mengkhianatiku. Dia sudah menjual jiwanya pada setan. Dia berselingkuh dengan wanita kaya raya itu. Biarkan saja dia mati. Itu balasan yang setimpal, kan? Tapi hati bodoh ini berteriak lain. Jantung di dadaku berdetak sakit setiap kali aku berniat membuang tiket bus itu. Ada rasa rindu yang menyelinap di antara kebencian. Rindu pada senyumnya yang tulus, pada aroma keringatnya yang khas, pada cara dia memanggilku bidadariku. Aku menatap cincin kawin di jari manisku.
Cincin emas muda seberat 2 gram yang warnanya sudah memudar. Ini satu-satunya harta yang kupunya dari pernikahan kami. Maafkan aku, Mas, bisikku sambil melepas cincin itu. Sore itu juga, aku pergi ke pasar kecamatan. Aku menjual cincin kawin kami di toko emas langganan. Uangnya tidak seberapa, hanya cukup untuk bekal makan selama perjalanan. Aku tidak mau menyentuh sepeser pun uang di rekening darah itu. Aku berangkat dengan uang hasil keringat dan kenangan kami sendiri. Perjalanan ke Cilacap terasa seperti perjalanan menuju neraka. Bus ekonomi yang kutumpangi penuh sesak, bau rokok dan minyak angin bercampur aduk membuat perutku mual. Sepanjang jalan, aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap kegelapan di luar jendela, membayangkan apa yang akan kukatakan pada Mas Budi nanti. Apakah aku akan menamparnya, meludahinya, atau memeluknya? Sampai di dermaga Wijayapura, pintu gerbang menuju Nusa Kambangan, matahari baru saja terbit. Langit berwarna abu-abu, ombak laut selatan bergulung ganas menghantam karang. Suasana di sini sangat berbeda. Dingin, kaku, dan penuh curiga. Banyak petugas bersenjata laras panjang berjaga. Aku menunjukkan surat izin khusus yang ada di amplop putih itu. Petugas itu menatapku tajam, memeriksa kartu pengenal tamu palsu yang diberikan si pria misterius, lalu mengangguk kaku tanpa senyum. Ikut kapal penyeberangan jam 7. Jangan bicara dengan siapapun di kapal. Aku naik ke kapal feri tua bersama beberapa keluarga narapidana lain. Tidak ada yang mengobrol. Semua wajah tampak suram, tertunduk, menyimpan kesedihan masing-masing. Sesampainya di lapas batu, aku harus melewati pemeriksaan berlapis. Tubuhku digeledah, sandalku diperiksa. Jantung baruku berdetak kencang sekali, takut kalau detaknya yang keras bisa didengar oleh para sipir. Akhirnya, aku dibawa ke sebuah ruangan khusus. Bukan ruang besuk biasa yang ramai. Ini ruangan kecil, hanya ada satu meja panjang dengan kaca tebal pemisah di tengahnya. Di sisi sana, ada pintu besi yang tertutup rapat. Aku duduk menunggu. Menit demi menit berlalu seperti jam. Tanganku meremas ujung kerudungku yang lusuh. Kring! Suara pintu besi dibuka. 2 orang sipir berbadan tegap menyeret masuk seorang pria. Napasku tercekat. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak menjerit. Itu Mas Budi. Tapi, itu bukan Mas Budi yang kukenal. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya dicukur gundul plontos. Wajahnya, ya Allah, wajahnya penuh lebam yang mulai membiru dan menguning. Bibirnya pecah-pecah berdarah. Dia berjalan terpincang-pincang. Kakinya diseret karena ada rantai besi berat yang membelenggu pergelangan kakinya. Dia didudukan di kursi seberang kaca. Sipir mengunci borgol tangannya ke meja, lalu mundur ke sudut ruangan, mengawasi dengan senapan siap tembak. Budi mengangkat wajahnya pelan-pelan. Matanya yang cekung menatapku. Tatapan itu kosong. Mati. Seperti sumur tua yang kering. Mas. Panggilku lirih. Suaraku pecah. Mas Marilai, Mas panggilku lirih. Budi tidak menjawab. Dia hanya menatapku datar, lalu menyeringai. Seringai yang aneh, miring dan menyakitkan. Ngapain kamu kesini? Suaranya parau, seperti gesekan amplas kasar. Sudah kubilang sama pengacara, jangan datang. Kamu tuli ya? Aku terhenyak. Bukan sambutan ini yang kuharapkan. Mas, aku dikasih tahu kalau eksekusimu dipercepat. Aku, terus kenapa? Potongnya kasar. Mau ngetawain aku? Mau lihat aku mampus? Silakan. Puas-puasin lihat. Bentar lagi aku jadi mayat. Air mataku tumpah. Kenapa Mas bicara begitu? Aku istrimu Mas. Istri. Budi tertawa, tapi tawanya berujung batu kering yang menyakitkan. Istri macam apa yang hidup enak-enakan pakai uang hasil jual ginjal orang? Kamu munafik Ti. Kamu sok suci nolak uang itu. Tapi jantung di dadamu itu. Kamu pikir itu gratis?
Cukup Mas. Aku memukul kaca pembatas. Jantung ini, aku nggak minta. Kalau aku tahu kamu dapatnya dengan cara haram, aku lebih baik mati. Halah basi. Budi meludah ke lantai. Sudahlah Ti, pulang sana. Aku muak lihat mukamu yang sok sedih itu. Aku melakukan ini semua bukan cuma buat kamu. Aku pengen kaya. Aku capek jadi gembel. Rina. Bu Rina itu. Dia ngasih aku segalanya. Uang, mobil, kenikmatan yang gak bisa kamu kasih. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk-nusuk jantung baruku. Rina. Nama wanita itu disebut dengan bangga oleh mulut suamiku sendiri. Kamu cinta sama dia, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar hebat. Budi menatapku lurus tepat di manik mata. Wajahnya mengeras. Iya. Aku cinta dia. Dia segalanya buat aku. Kamu cuma masa lalu yang menyedihkan. Duniaku runtuh. Hancur berkeping-keping. Jadi benar. Semua berita itu benar. Cintanya padaku sudah mati. Pengorbanannya dulu hanyalah sandiwara. Baiklah. Aku menghapus air mata dengan kasar. Hatiku yang tadi rindu, kini berubah menjadi batu. Kalau itu mau kamu, aku akan pulang. Aku akan bakar uang yang kamu kasih. Aku akan lupakan kalau aku pernah punya suami bernama Budi Santoso. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bahagia di neraka nanti bersama cintamu itu. Aku berbalik. Hendak melangkah pergi. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pelan di kaca. Irama yang sangat spesifik. 3 ketukan cepat. Jeda. 3 ketukan lambat. Langkahku terhenti. Itu kode kami. Dulu, waktu kami masih pacaran dan tinggal di kamar kos yang bersebelahan tapi terpisah tembok tipis. Mas Budi selalu mengetuk tembok seperti itu setiap malam sebelum tidur. Artinya, I love you 3 kata. Aku menoleh cepat. Mas Budi masih duduk di sana, menunduk. Tapi tangannya yang terborgol di meja melakukan sesuatu yang aneh. Dia tidak melihatku. Dia melihat ke arah sipir di sudut ruangan, memastikan sipir itu sedang lengah menyalakan rokok. Tangan Budi yang kurus itu. Jari telunjuknya menunjuk ke arah dada kirinya sendiri, lalu menunjuk ke matanya, lalu menunjuk ke arahku. Jantungku. Matanya. Aku. Lalu, bibirnya bergerak tanpa suara. Gerakan mulut yang sangat pelan, tapi aku bisa membacanya dengan jelas karena aku hafal setiap inci wajahnya. Warung. Bu. Darmi. Hutang. Nasi. Goreng. Setelah mengucapkan itu, Budi tiba-tiba berteriak keras. Kembali berakting seperti orang gila. Pergi. Jangan balik lagi. Dasar wanita bawa sial. Dia mengamuk. Mengguncang-guncang borgolnya sampai beradu keras dengan meja besi. Sipir langsung berlari, memukul punggung Budi dengan tongkat pentungan. Buh! Budi mengerang kesakitan. Tapi matanya. Sekilas aku melihatnya. Di balik teriakan kemarahannya, ada air mata yang mengalir di sudut matanya. Tatapan memohon. Tatapan yang berteriak. Percayalah padaku, Ti. Lakukan apa yang kukatakan. Waktu habis. Bawa keluar. Bentak sipir itu padaku. Aku didorong keluar ruangan. Pintu besi ditutup keras-keras, memisahkan kami kembali. Aku berjalan keluar dari gedung penjara dengan pikiran yang kacau balau. Warung Bu Darmi. Bu Darmi adalah penjual nasi goreng di dekat kontrakan lama kami di Jakarta. Warung tenda pinggir jalan yang sudah tutup 5 tahun lalu karena digusur Satpol PP. Kenapa Mas Budi menyebut warung Bu Darmi? Hutang nasi goreng. Gumamku. Aku ingat. Dulu, waktu Mas Budi melamarku, dia tidak punya uang untuk beli cincin. Dia melamarku di warung Bu Darmi sambil makan nasi goreng sebungkus berdua. Ti, Mas belum punya apa-apa. Cuma punya cinta dan hutang nasi goreng ini ke Bu Darmi karena dompet Mas ketinggalan. Kamu mau nggak nemenin Mas ngelunasin hutang-hutang kehidupan nanti?
Itu kenangan kami, kode rahasia kami. Tapi warung itu sudah tidak ada. Bu Darmi sudah pulang kampung entah kemana. Tunggu, bukan warungnya, tapi lokasinya. Lokasi bekas gusuran warung Bu Darmi itu ada di dekat sebuah pohon beringin tua di pinggir Kali Ciliwung. Di sana ada sebuah lubang di bawah akar pohon tempat Mas Budi dulu sering menyembunyikan kunci cadangan motor bututnya kalau dia takut hilang. Apakah dia menyembunyikan sesuatu di sana? Semangatku yang tadi pada mendadak menyala kembali. Ada sesuatu yang tidak beres. Budi tidak berkhianat. Dia sedang bersandiwara. Dia diawasi. Bahkan di dalam penjara Nusa Kambangan pun, dia diawasi. Siapa yang begitu berkuasa sampai bisa mengawasi narapidana di Pulau Trisolasi ini? Aku harus ke Jakarta. Ke lokasi bekas warung Bu Darmi. Tapi saat aku baru saja keluar dari gerbang dermaga Wijayapura dan hendak mencari ojek, sebuah mobil kijang tua berwarna hitam perlahan mengikutiku dari belakang. Kaca mobilnya gelap. Tidak terlihat siapa di dalam. Firasatku tidak enak. Aku mempercepat langkahku menuju keramaian pasar ikan. Mobil itu ikut mempercepat lajunya. Tiba-tiba, HP jadul yang ada di tas kresekku yang selama ini mati dan hanya kubawa untuk jaga-jaga bergetar. Ada SMS masuk dari nomor tak dikenal. Jangan menoleh ke belakang. Masuk ke gang kecil di sebelah kananmu. Sekarang. Atau kamu mati. Aku panik. Aku menoleh sedikit. Mobil kijang itu semakin dekat. Dan kaca jendelanya turun sedikit. Sebuah benda logam mengkilap terlihat dari celah jendela. Pistol. Ya Allah. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbelok tajam masuk ke gang sempit di antara lapak-lapak pedagang ikan asin. Suara letusan keras terdengar. Sebuah peluru menghantam tembok tepat di samping kepalaku. Serpihan batu bata menggores pipiku. Ah! Orang-orang di pasar berteriak histeris. Aku lari. Aku lari sekuat tenaga dengan jantung baruku yang berdegup gila-gilaan. Jantung yang ternyata adalah sasaran tembak mereka. Kejar! Jangan sampai lolos. Perempuan itu pegang kuncinya. Terdengar teriakan dari arah jalan raya. Aku terus berlari menyusuri lorong-lorong pasar yang becek dan bau amis. Dikejar oleh pembunuh bayaran. Sambil membawa teka-teki tentang nasi goreng dan suami yang menunggu mati di seberang pulau. Mas Budi. Permainan gila apa yang sedang kamu mainkan ini? Bau amis darah ikan yang menyengat seolah menjadi selimut pelindungku. Aku berjongkok di balik tumpukan keranjang rotan kosong di sudut pasar ikan yang becek. Napasku tertahan. Dadaku jantung baru ini berdetak begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak. Drap! 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 Langkah kaki sepatu bot berat terdengar mendekat. Mereka ada di sini. Para pembunuh itu. Cari sampai dapat. Dia pasti belum jauh. Terdengar teriakan kasar dari lorong sebelah. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat sampai berdarah. Menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku mati di sini sebelum aku tahu kebenarannya. Jangan biarkan pengorbanan Mas Budi sia-sia. Seorang pedagang ikan tua yang sedang membersihkan sisik kakap merah menatapku. Dia melihat ketakutan di mataku. Dia melihat dua pria berjaket kulit yang sedang mengacungkan pistol yang disembunyikan di balik koran di ujung lorong. Tanpa bicara, pedagang tua itu menendang sebuah ember besar berisi air keru bekas cucian ikan. Buyur. Air berbau busuk itu tumpah, menciptakan genangan becek yang luas, menghalangi jalan masuk ke tempat persembunyianku. Woi, minggir. Bentak salah satu preman itu. Maaf Den. Kesenggol. Jawab si pedagang dengan logat ngapak yang kental, sambil sengaja menjatuhkan lagi tumpukan es balok hingga gaduh. Keributan itu membuat para preman teralihkan. Mereka meludah kesal karena sepatu mahal mereka terkena air limbah ikan. Lalu berbalik arah menuju pintu keluar pasar yang lain. Lewat pintu belakang. Nduk. Ada truk pengangkut es yang mau berangkat ke Jakarta. Bisik pedagang tua itu tanpa menoleh padaku. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi suaraku tercekat.
Aku hanya bisa mengangguk dan berlari membungkuk menuju pintu belakang. Benar saja, sebuah truk box pendingin sedang memanaskan mesin. Aku bukan lagi Siti si penjahit desa yang lemah lembut. Hari ini, aku adalah buronan. Aku memanjat bak truk yang tinggi itu, menyelinap masuk ke celah sempit di antara balok-balok es raksasa yang dinginnya menusuk tulang. Truk mulai bergerak, meninggalkan Cilacap, meninggalkan Nusa Kambangan, dan meninggalkan suamiku yang sedang menghitung hari menuju kematiannya. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu 10 jam. 10 jam aku menggigil kedinginan di dalam box es. Bibirku biru, jari-jariku kaku. Tapi dingin ini membantuku berpikir jernih. Nasi goreng, pohon beringin, Kali Ciliwung. Itu kunci dari Mas Budi. Jakarta menyambutku dengan wajah aslinya. Macet, panas, dan berdebu. Truk berhenti di daerah Muara Angke. Aku turun dengan tubuh kaku, berjalan terhuyung-huyung mencari masjid terdekat untuk sholat dan menghangatkan badan. Malam telah larut ketika aku sampai di kawasan Manggarai, tempat di mana dulu aku dan Mas Budi pernah mengontrak rumah petak sempit di pinggiran Kali Ciliwung. Tempat itu sudah berubah. Bekas warung Budarmi sudah rata dengan tanah, digantikan oleh tembok beton pembatas proyek penanggulangan banjir. Tapi pohon beringin tua itu, pohon itu masih ada. Akarnya yang gantung menjuntai seperti rambut raksasa, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang. Tempat ini sepi, hanya ada suara aliran sungai yang keruh dan derit jangkrik. Jantungku berdegup kencang lagi. Aku melompati pagar pembatas proyek, merangkak menuju akar pohon beringin yang besar. Lubang di bawah akar. Gumamku, mengingat kata-kata Mas Budi. Sebelah kiri, yang menghadap sungai. Aku meraba-raba tanah yang lembab dan bau sampah. Gelap sekali. Aku hanya mengandalkan cahaya bulan yang timbul tenggelam di balik awan mendung. Jariku menyentuh sesuatu yang keras. Batu. Bukan. Aku menggali dengan tangan kosong. Kukuku patah. Tanah masuk ke sela-sela jari. Aku tidak peduli. Aku terus menggali seperti orang gila. Bunyi logam beradu. Aku mempercepat galianku. Sebuah kaleng biskuit Kongguan tua yang sudah berkarat parah tertanam di sana. Kaleng yang dulu sering kami pakai untuk menyimpan uang receh tabungan beli motor. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kaleng itu. Berat. Aku membukanya paksa dengan batu. Tutup kaleng yang berkarat itu terbuka dengan suara berderit. Di dalamnya, terbungkus rapi dengan plastik berlapis-lapis dan lakban hitam, ada sebuah buku tulis tebal dan sebuah benda kecil. Flash disk. Aku membuka plastik pembungkus buku tulis itu. Itu buku agenda kerja Mas Budi yang lama. Sampul kulit imitasinya sudah mengelupas. Aku menyalakan senter dari korek api gas yang kutemukan di saku baju. Cahaya redup menyinari halaman pertama. Tulisan tangan Mas Budi. Tanggalnya 1 tahun yang lalu. Tepat saat aku divonis gagal jantung. Kalau kamu baca ini, berarti Mas sudah tidak ada. Entah Mas sudah mati ditembak polisi, atau mati dibunuh mereka. Tapi Mas harap, saat kamu baca ini, jantung di dadamu itu berdetak sehat. Air mataku menetes di atas kertas kusam itu. Aku duduk bersandar di akar pohon, membaca halaman demi halaman di bawah penerangan korek api yang panas di jari. Isi buku harian itu bukan sekadar curahan hati. Itu adalah kronologi. Catatan kejahatan. Halaman 15. Aku bertemu Rina hari ini. Dia bukan dokter biasa. Dia iblis berkedok malaikat. Dia menawarkan kesepakatan gila itu. 2 miliar untuk jantung baru Siti. Syaratnya, aku harus jadi kaki mereka. Aku harus mencari mangsa. Ya Allah, ampuni aku. Aku melihat wajah Siti yang pucat hari ini, dan imanku runtuh. Aku setuju. Halaman 27. Tugas pertamaku. Namanya Andi, 23 tahun. Mahasiswa rantau yang butuh uang kuliah. Aku membujuknya. Aku bilang hanya tes kesehatan untuk kerja di luar negeri. Ternyata mereka mengambil ginjalnya. Andi tidak mati,
Tapi dia cacat seumur hidup. Aku muntah seharian setelah menerima amplop berisi uang komisi pertamaku. Uang itu aku belikan obat untuk Siti. Maafkan Mas. Mas kasih kamu makan dari darah orang lain. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Jadi benar, Mas Budi memang terlibat. Dia memang pelaku. Rasa mual kembali menyerangku. Bagaimana aku bisa hidup dengan pengorbanan sekotor ini? Tapi kemudian, aku sampai di halaman terakhir. Halaman yang ditulis dengan tinta merah, tulisannya berantakan, seolah ditulis dengan terburu-buru dan penuh ketakutan. Tanggalnya, 2 hari sebelum operasi transplantasiku. Rina berbohong. Donor untuk Siti bukan dari korban kecelakaan, dan bukan juga dari daftar antrian resmi. Rina bilang, dia punya stok khusus. Stok yang paling cocok, yang golongan darah dan jaringannya 100% identik dengan Siti. Dia bilang ini hadiah spesial karena aku sudah kerja bagus. Malam ini aku menyelinap ke ruang arsip rahasia Rina. Aku ingin tahu siapa donor itu, siapa orang yang harus mati demi istriku. Ya Allah. Ya Rabbi, nama donor itu. Lestari. 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 Lestari, 19 tahun, gadis yatim piatu dari panti asuhan di Bogor yang hilang minggu lalu. Gadis yang pernah aku tolong saat ban sepedanya bocor di pasar. Gadis yang tersenyum manis dan bilang, "Terima kasih Pak Budi." Mereka tidak menunggu Lestari mati. Mereka akan memanen jantungnya hidup-hidup besok malam, bersamaan dengan operasi Siti. Mereka akan membunuh anak tidak berdosa itu demi menyelamatkan istriku. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku mencoba membatalkan operasi. Aku bilang pada Rina aku mau mundur. Tapi Rina tertawa. Dia bilang, "Terlambat, Bud. Kalau kamu mundur, bukan cuma Lestari yang mati. Siti juga akan kami biarkan mati perlahan di meja operasi. Dan kamu akan kami jebak sebagai dalang semuanya." Aku terjebak, Aku tidak punya pilihan. Kalau aku lapor polisi, mereka punya orang dalam. Kamu akan dibunuh di rumah sakit. Kalau aku kabur, kamu mati karena gagal jantung. Satu-satunya cara menyelamatkanmu adalah membiarkan dosa ini terjadi. Membiarkan Lestari mati agar kamu hidup. Dan sebagai gantinya, aku bersumpah akan menghancurkan mereka dari dalam. Flash disk ini berisi semua data. Data pejabat, data dokter, data aliran dana, dan lokasi kuburan massal korban-korban mereka. Jantung di dadamu itu adalah jantung Lestari. Jaga baik-baik, Doakan Lestari setiap malam. Karena sebagian nyawanya ada padamu. Dan bencilah aku. Bencilah aku seumur hidupmu agar kamu tidak merasa bersalah. Biar Mas yang bawa dosa ini ke neraka. Buku harian itu terjatuh dari tanganku. Lestari. Nama itu bergema di kepalaku. Gadis 19 tahun. Gadis yang pernah ditolong suamiku. Gadis yang dibunuh. Demi aku. Aku memegang dadaku. Jantung ini, jantung milik gadis bernama Lestari. Pantas saja aku merasa begitu asing. Pantas saja aku merasa energiku meluap-luap seperti remaja. Ini bukan jantungku. Ini jantung seorang gadis muda yang masa depannya dirampas paksa. Arg! Aku menjerit sekeras-kerasnya di pinggir kali Ciliwung. Jeritan kepedihan yang bercampur dengan rasa bersalah yang tak terbayangkan. Mas Budi bukan sekadar penjahat. Dia adalah martir yang tersesat. Dia memilih menjadi iblis demi menyelamatkan nyawaku. Sambil diam-diam mengumpulkan bukti untuk menghancurkan neraka itu sendiri. Dan aku malah memaki-makinya. Aku malah membuangnya. Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang menyilaukan menembus kegelapan, menyorot tepat ke arahku. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di pinggir jalan, tak jauh dari pohon beringin. Aku membeku. Apakah itu para pembunuh dari pasar tadi? Aku buru-buru memasukkan buku harian dan flash disk itu ke dalam balik baju, menempelkannya langsung ke kulit perutku.
Aku mengambil batu besar, siap melawan meski tahu itu sia-sia. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Pria berkacamata hitam yang memberiku surat izin besuk di jalan tadi. Dia mengangkat kedua tangannya, memberi isyarat damai. Jangan takut, Bu Siti. Saya bukan orangnya Rina. Dia membuka kacamata hitamnya. Wajahnya terlihat jelas di bawah sinar lampu jalan. Wajah yang tegas, dengan bekas luka bakar di sebagian pipi kanannya. Saya Jaka, mantan perwira polisi yang dipecat 3 tahun lalu karena mencoba menyelidiki PT Cahaya Abadi Medika. Katanya, suaranya berat dan serak. Suami ibu, Budi, menghubungi saya lewat surat kaleng sebulan sebelum dia ditangkap. Dia bilang, kalau terjadi sesuatu padanya, kuncinya ada pada istrinya. Dia melangkah mendekat pelan-pelan. Matanya tertuju pada bagian bajuku yang menggembung. Barang bukti itu, flash disk itu satu-satunya cara kita menyelamatkan Budi dari regu tembak. Dan satu-satunya cara kita membalaskan dendam Lestari dan ratusan korban lainnya. Aku menatap pria bernama Jaka itu. Matanya memancarkan dendam yang sama denganku. Dendam orang yang kehilangan segalanya. Kenapa saya harus percaya Bapak? Tanyaku waspada. Polisi saja bisa dibeli oleh Rina. Apalagi Bapak yang cuma mantan polisi. Jaka tersenyum pahit. Dia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah foto usang. Foto seorang gadis kecil yang cantik. Karena salah satu ginjal yang dijual Rina 5 tahun lalu adalah ginjal putri saya. Putri saya dibuang di tong sampah seperti bangkai kucing setelah operasi. Rahang Jaka mengeras. Air mata menggenang di matanya yang tajam. Kita punya musuh yang sama, Bu Siti. Budi sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliran kita. Aku terdiam. Rasa sakit yang sama menghubungkan kami. Aku melangkah maju, menyerahkan kaleng Hongguan itu padanya tapi buku dan flash disk masih kusimpan di badan. Kita tidak akan menyerahkan ini ke polisi, kataku dingin. Suaraku terdengar berbeda. Bukan lagi suara Siti yang cengeng. Ini suara jantung Lestari yang menuntut keadilan. Lalu, tanya Jaka heran. Kita akan menyerahkan ini langsung ke rakyat. Kita akan buat Rina dan komplotannya tidak punya tempat sembunyi, bahkan di lubang semut sekalipun. Bawa saya ke Jakarta Pusat. Kita akan mainkan permainan Mas Budi sampai selesai. Jaka menatapku, lalu mengangguk hormat. Silakan masuk mobil Bu, malam ini akan panjang. Aku masuk ke dalam mobil hitam itu. Jakarta berkelap-kelip di kejauhan, di dalam penjara Nusa Kambangan. Mas Budi mungkin sedang sholat malam, menunggu malaikat maut. Tunggu aku, Mas. Aku akan datang. Bukan sebagai istrimu yang lemah, tapi sebagai pembawa badai yang akan meruntuhkan tembok penjara itu. Jantung Lestari berdetak mantap. Dug, dug, dug. Ini perang. Jakarta malam ini tidak tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langit di kawasan Sudirman bersinar angkuh, menantang langit yang gelap pekat tanpa bintang. Di dalam mobil sedan hitam yang melaju kencang membelah kemacetan, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah itu bukan lagi wajah Siti si penjahit kampung yang lugu. Wajah itu keras, matanya nyalang, rahangnya terkatup rapat. Ada api yang menyala di sana, api yang dipantik oleh dendam Lestari dan ratusan nyawa tak berdosa lainnya. Kita hampir sampai, Bu Siti, suara Jaka memecah keheningan. Hotel Grand Kempinski. Rina sedang mengadakan acara amal malam kasih jantung Indonesia. Semua pejabat, artis, dan donatur besar ada di sana. Termasuk Jaksa Agung yang menandatangani surat eksekusi mati suamimu. Aku meraba perutku. Flash disk dan buku harian Mas Budi masih aman di sana, menempel hangat di kulitku. Apa rencana kita, Pak Jaka? Tanyaku datar. Kita tidak punya undangan. Penjagaan pasti ketat. Jaka tersenyum miring. Dia mengeluarkan sebuah kartu pers palsu dan sebuah jas kedodoran dari kursi belakang. Kita tidak akan masuk lewat pintu depan.
Kita akan masuk lewat jalur yang paling ditakuti orang-orang kaya itu. Apa itu? Jalur pelayan? Jaka menunjuk seragam cleaning service hotel yang tergeletak di bawah jok. Orang kaya tidak pernah memperhatikan wajah tukang sapu atau pelayan. Bagi mereka, orang kecil seperti kita ini transparan. Tidak terlihat. Benar. Bagi Rina dan komplotannya, kami hanyalah suku cadang. Sesuatu yang bisa diambil, dipakai, dan dibuang tanpa perlu diingat wajahnya. Grand Ballroom Hotel itu megah luar biasa. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke segala penjuru. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak sutra putih, dihiasi bunga lili segar yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya makan keluargaku sebulan. Wanita-wanita sosialita dengan gaun malam berkilauan tertawa renyah, gelas wine di tangan mereka berdenting. Para pria berjas mahal saling berjabat tangan, membicarakan proyek triliunan sambil mengunyah steak daging impor. Aku, dengan seragam pelayan yang sedikit kebesaran dan masker kesehatan menutupi separuh wajah, mendorong troli berisi piring kotor. Aku berjalan menunduk di pinggiran ruangan, tapi mataku tajam mengawasi panggung utama. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot, berdiri wanita itu, Rina. Dia cantik sekali. Gaun merah menyala membalut tubuhnya yang ramping, rambutnya disanggul modern. Dia tersenyum ke arah hadirin, senyum malaikat yang menyembunyikan taring iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu, suaranya merdu menggema lewat pengeras suara. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan kemanusiaan. Yayasan Cahaya Abadi telah berhasil membantu lebih dari 50 pasien transplantasi tahun ini. Semua berkat kemurahan hati Anda semua. Tepuk tangan membahana. Orang-orang bertepuk tangan untuk pembunuh. Dan saya ingin mendedikasikan malam ini untuk para pahlawan tak dikenal. Para donor yang telah merelakan organ mereka. Darahku mendidih. Dia menyebut Lestari sebagai pahlawan. Dia menyebut anak yang diculik dan dibunuh itu sebagai rela. Jantung di dadaku berdegup kencang sekali. Dug, dug, dug. Rasanya seperti Lestari sedang menggedor-gedor tulang rusukku. Berteriak, "Sekarang, Mbak Siti, sekarang!" Di sudut ruangan dekat meja operator suara, aku melihat Jaka. Dia menyamar sebagai teknisi lampu. Dia memberiku kode jempol. Flash disk sudah tertancap di sistem utama proyektor. Aku meninggalkan troli piring kotor. Aku melepas maskerku. Aku berjalan lurus menuju tengah ruangan, membelah kerumunan orang-orang kaya itu. Awalnya tidak ada yang sadar, tapi langkahku yang tegap dan tatapan mataku yang tajam membuat beberapa orang menoleh. Seorang pelayan kumuh berjalan ke arah panggung utama. "Hei, kamu ngapain di sini?" Seorang petugas keamanan bertubuh besar menghadangku. Aku tidak berhenti. Aku menatap matanya. "Minggir, atau dosa Rina akan menimpamu juga." Petugas itu tertegun sesaat melihat keberanian di mataku. Cukup 1 detik lengah. Aku menerobos naik ke atas panggung. Rina yang sedang pidato terkejut. Dia menatapku jijik. "Keamanan, usir gembel ini. Bagaimana dia bisa masuk?" Aku merebut mikrofon dari podium Rina. Suara denging feedback yang nyaring membuat semua orang menutup telinga. Hening seketika. "Nama saya Siti." Suaraku bergetar, tapi lantang. Menggema ke seluruh ballroom. Dan jantung yang berdetak di dada saya ini, bukan dari donor sukarela. Rina memucat. Dia mengenali wajahku. "Matikan mic-nya." Seret dia turun. Teriaknya panik. Tapi Jaka di ruang kontrol menahan tombol volume tetap maksimal. "Jantung ini milik Lestari," teriakku. Air mata mulai mengalir. "Gadis yatim piatu berusia 19 tahun yang kalian culik. Yang kalian bedah hidup-hidup di ruang bawah tanah klinik mewah kalian. Bohong. Dia orang gila." Rina mencoba merebut mikrofon, tapi aku mendorongnya. Tenagaku entah datang dari mana. Begitu kuat sampai Rina terjatuh. Gaun merahnya tersingkap memalukan. "Kalian ingin bukti?" Aku menunjuk ke layar raksasa di belakang panggung. "Lihatlah kemanusiaan yang kalian rayakan.
Jaka menekan tombol play. Layar besar yang tadi menampilkan logo yayasan, kini berubah menjadi rekaman video yang mengerikan. Video dari kacamata tersembunyi yang pernah dipakai Mas Budi. Gambar bergoyang-goyang, lalu fokus pada sebuah meja operasi. Di sana, terikat dan tak berdaya, adalah seorang gadis muda, Lestari. Dia menangis, memohon ampun. Tolong, saya mau pulang. Saya janji nggak bilang siapa-siapa. Suara Lestari di video itu terdengar jelas, menyayat hati. Lalu suara Rina terdengar di video. Dingin dan kejam, suntik biusnya. Klien sudah menunggu. Jangan sampai jantungnya rusak. Jeritan penonton di ballroom pecah. Gelas-gelas wine jatuh pecah berderai. Para sosialita menutup mulut dengan tangan. Ngeri. Wajah para pejabat memucat. Jaksa Agung yang duduk di meja VVIP berdiri kaku. Matanya terbelalak. Layar berganti menampilkan dokumen-dokumen perbankan, aliran dana, daftar nama pembeli, dan daftar nama penyedia barang anak-anak jalanan, orang miskin, buruh migran yang hilang. Lihat, teriakku, menunjuk Rina yang kini merangkak mundur ketakutan di lantai panggung. Wanita ini adalah iblisnya. Dan suami saya, Budi Santoso, yang kalian vonis mati malam ini. Dia yang merekam semua ini. Dia mengorbankan dirinya masuk ke neraka itu untuk mengambil bukti ini. Suasana kacau balau. Wartawan yang meliput acara langsung menyiarkan kejadian itu secara live. Flash kamera menyambar-nyambar seperti kilat. Rina bangkit. Wajah cantiknya kini bengis. Dia melihat situasinya sudah tidak terkendali. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan pistol kecil. Diam. Matikan videonya. Rina menodongkan pistol ke arahku. Atau ku tembak jantung itu. Semua orang menjerit tiarap. Aku tidak takut. Aku maju selangkah mendekati moncong pistol itu. Aku menepuk dada kiriku. Tembak. Tantangku. Tembak jantung ini. Kamu sudah membunuh pemilik aslinya. Sekarang kamu mau membunuh tempat tinggal barunya? Ayo tembak. Biar seluruh dunia melihat siapa kamu sebenarnya. Tangan Rina gemetar. Dia dikelilingi ratusan saksi mata dan kamera siaran langsung. Dia terpojok. Tiba-tiba, pintu ballroom didobrak. Bukan oleh satpam hotel, tapi oleh pasukan berseragam lengkap dengan rompi bertuliskan KPK dan Densus 88. Jaka sudah memanggil bala bantuan. Jatuhkan senjata. Rina Aditama, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Rina menjerit histeris saat pistolnya ditendang dan tangannya diborgol ke belakang. Dia meronta-ronta seperti orang gila, memaki-maki semua orang. Gaun merahnya robek, rambutnya acak-acakan. Topeng bidadarinya hancur lebur. Saat digiring melewati aku, Rina berhenti sejenak. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian murni, lalu dia tertawa. Tawa yang membuat darahku membeku. Kamu pikir kamu menang, Siti? Desisnya. Kamu lihat jam berapa sekarang? Aku menoleh ke jam dinding besar di ballroom. Pukul 23.45 WIB. Eksekusi di Nusa Kambangan dijadwalkan tepat tengah malam. Rina menyeringai lebar, memperlihatkan giginya. 15 menit lagi, suami tercintamu itu akan berlubang dadanya. Aku mungkin masuk penjara, tapi aku tetap membawa suamimu mati bersamaku. Kalian tidak akan pernah bersatu. Polisi menyeretnya pergi. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di panggung. 15 menit. Pak Jaka. Aku berteriak mencari Jaka di tengah kekacauan. Jaka berlari menghampiriku dari ruang kontrol. Wajahnya tegang. Dia sedang memegang ponsel, berteriak-teriak kepada seseorang di seberang telepon. Halo, Pak Jaksa Agung. Bapak lihat beritanya kan? Bapak ada di situ kan? Tolong hentikan eksekusinya. Budi Santoso bukan pelaku. Dia justice collaborator. Dia pahlawan. Hentikan sekarang. Jaka menoleh padaku. Wajahnya pucat.
Sinyal di Nusa Kambangan susah. Jaksa Agung di sini sedang mencoba menghubungi Kalapas Batu, tapi salurannya sibuk. Kita harus apa-apa? Mas Budi. Mas Budi, aku menangis histeris. Berdoa? Bu Siti, Jaka memeluk bahuku. Cuma itu yang bisa kita lakukan sekarang. Berdoa agar telepon itu nyambung sebelum peluru diletuskan. Lapas Nusa Kambangan, 23555 WIB. Angin malam di lembah Nirbaya bertiup dingin, membawa bau garam laut dan kematian. Budi diseret keluar dari sel isolasinya. Dia menolak ditutup matanya. Dia ingin melihat bulan untuk terakhir kalinya. Dia ingin membayangkan wajah Siti di permukaan bulan itu. Dia diikat pada sebuah tiang kayu yang tertancap di tanah lapang. Di depannya, 12 orang regu tembak berdiri tegak dalam kegelapan. Senapan laras panjang mereka terarah lurus ke jantungnya. Seorang jaksa eksekutor berdiri di samping, memegang jam tangan, menunggu detik berganti. Terpidana Budi Santoso, kata jaksa itu datar. Apakah ada permintaan terakhir? Budi tersenyum tipis. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak pelan. Tolong sampaikan pada istri saya. Nasi gorengnya sudah lunas. Jaksa itu mengernyit. Tidak mengerti, tapi mengangguk. Siapkan regu tembak, perintah jaksa. Klek-klak. Suara 12 senapan di kokang serentak memecah keheningan malam. Budi menarik napas panjang. Dia tidak takut. Dia merasa lega. Tugasnya selesai. Siti sudah tahu kebenarannya. Dia akan mati sebagai orang jahat di mata dunia, tapi sebagai pahlawan di hati istrinya. Itu sudah cukup. Bisik Budi. Mas pulang. Bidik. Teriak Komandan Regu. Di Jakarta, aku menatap layar ponsel Jaka yang masih menunjukkan status calling. Jaksa Agung di ballroom berteriak ke teleponnya. Angkat bodoh. Hentikan eksekusinya. Di Nusa Kambangan, jari-jari penembak mulai menekan pelatuk. Di Jakarta Jaka berteriak, nyambung. Halo Nusa Kambangan, hentikan. Di lapas, telepon satelit milik jaksa eksekutor berdering nyaring di saku jasnya. Kringgi. Jaksa eksekutor terkejut. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat berhenti. Tung. Tapi perintah itu terlambat sepersekian detik. Tembak. Dor. Suara letusan senjata membelah malam. Burung-burung gagak yang bertengger di pohon Kamboja terbang berhamburan kaget. Lalu hening. Di Jakarta, aku mendengar suara letusan itu lewat sambungan telepon yang di loudspeaker oleh Jaka. Duniaku menjadi gelap gulita. Jantung Lestari di dadaku seolah berhenti berdetak. Mas Budi. Jeritanku menenggelamkan riuh rendah kemenangan di ballroom hotel itu. Kemenangan yang terasa hampa. Keadilan yang terlambat. Apakah aku menyelamatkannya? Atau aku hanya berhasil membersihkan namanya di atas batu nisannya? Telepon di tangan Jaka terjatuh. Dari seberang sana, terdengar suara hiruk-pikuk dan teriakan petugas medis. Cek nadi. Dokter. Cepat. Lalu sambungan terputus. Hening. Di dalam ballroom hotel yang mewah itu, ratusan orang menahan napas. Pesta pora kaum elit telah berubah menjadi panggung tragedi. Aku masih memegang ponsel Jaka yang layarnya sudah retak. Menempelkannya erat ke telinga, berharap mendengar suara napas. Halo? Suaraku berbisik, takut memecahkan keheningan itu. Mas Budi? Hanya ada suara kresek-kresek statis. Lalu, suara sirine ambulan meraung-raung dari kejauhan di seberang telepon. Halo, Bu Siti. Itu suara jaksa eksekutor. Suaranya panik, terengah-engah. Pelurunya meleset, teriaknya. Saat telepon berbunyi, Komandan Regu kaget dan menyenggol tangan penembak. Pelurunya mengenai bahu kiri. Dia pingsan karena syok dan pendarahan hebat. Tapi jantungnya tidak kena. Dia masih hidup. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuh. Aku ambruk ke lantai panggung, bersujud syukur sambil menangis meraung-raung. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
Jaka, pria bertampang garang itu, ikut berlutut di sampingku, bahunya berguncang menahan tangis. Dia menepuk punggungku. Dia kuat, Bu. Suami ibu lebih keras dari batu karang Nusa Kambangan. Malam itu juga, dengan difasilitasi oleh mobil polisi pengawal, aku dan Jaka dipacu menuju Cilacap. RSUD Cilacap. 2 hari kemudian. Bau obat-obatan ini lagi. Dulu aku membencinya, tapi sekarang bau ini terasa seperti bau harapan. Aku duduk di samping tempat tidur. Di sana, terbaring pria kurus dengan perban tebal membungkus bahu kiri dan sebagian dadanya. Wajahnya pucat pasi, selang oksigen menempel di hidungnya. Tapi monitor di sampingnya menunjukkan garis hijau yang naik turun dengan irama yang stabil. Bip, bip, bip. Irama kehidupan. Perlahan, kelopak matanya bergerak, mengerjap-ngerjap menyesuaikan dengan cahaya lampu neon. Suaranya hanya berupa desisan udara. Aku segera menggenggam tangannya. Tangan yang kasar, penuh kapalan, tangan yang pernah berlumuran dosa demi menyelamatkanku. Aku di sini, Mas. Aku di sini, bisikku. Budi menatapku bingung. Dia melihat sekeliling ruangan putih itu. Ini surga? Tanyanya polos. Kok bidadarinya nangis? Matanya bengkak jelek begitu. Aku tertawa di sela air mata. Aku mencubit pelan lengannya yang tidak diinfus. Aduh, ringisnya. Sakit kan? Berarti bukan surga. Kamu masih di dunia, Mas. Kamu belum boleh pergi. Nasi goreng Bu Darmi belum lunas. Budi tersenyum lemah. Air mata menetes dari sudut matanya, membasahi bantal. Maafkan Mas, Mas kotor. Mas malu. Aku menggeleng kuat. Aku mengambil tangan Mas Budi, lalu meletakkannya di dada kiriku, tepat di atas jantung Lestari yang berdetak kuat. Rasakan ini, Mas, kataku. Jantung ini, jantung Lestari. Dia berdetak di sini. Dia sudah memaafkanmu. Dia memberimu kesempatan kedua karena kamu sudah membongkar kejahatan mereka. Kamu bukan pembunuh, Mas. Kamu penyelamat. Budi terisak. Dia menangis seperti anak kecil dalam pelukanku, menumpahkan beban dosa yang dia pikul sendirian selama setahun terakhir. 6 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Ribuan orang berdemo di luar gedung, membawa spanduk bertuliskan hukum mati Ratu Ginjal. Kasus ini menjadi skandal terbesar dalam sejarah medis Indonesia. Di dalam ruang sidang, Rina duduk di kursi pesakitan. Wajah cantiknya sudah hilang. Rambutnya memutih, wajahnya keriput tanpa perawatan mahal. Dia menatap kosong ke lantai. Hakim ketua mengetuk palu. Mengadili, menyatakan terdakwa Rina Aditama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan perdagangan orang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Tuk, tuk, tuk. Ruang sidang meledak dengan sorak-sorai. Aku duduk di bangku pengunjung paling depan, menggenggam tangan Mas Budi yang duduk di kursi roda. Budi tidak bersorak. Dia hanya menunduk. Bibirnya komat kamit membaca Al-Fatihah. Sudah selesai, Mas, bisikku. Belum, jawab Budi pelan. Hukuman Rina sudah selesai. Tapi hukuman Mas baru dimulai. Budi benar. Meskipun dia justis kolaborator dan nyawanya selamat dari regu tembak, hukum tetap berjalan. Hakim memvonis Budi 5 tahun penjara dipotong masa tahanan, karena keterlibatannya meski di bawah paksaan dalam sindikat itu. Itu vonis yang adil. Mas Budi menerimanya dengan ikhlas. Tunggu aku 5 tahun lagi ya, katanya saat aku mengantarnya kembali ke mobil tahanan. Jaga jantung itu baik-baik. Aku tersenyum, merapikan kerah baju tahanannya. Jantung ini kuat, Mas. Dia akan menunggu sampai kamu pulang. Kita akan tua bersama. Ingat? 5 tahun kemudian. Suasana di panti asuhan Kasih Bunda di Bogor riuh rendah. Anak-anak berlarian mengejar bola plastik di halaman rumput yang hijau. Aku sedang sibuk memotong tumpeng nasi kuning di aula utama.
Hari ini adalah hari istimewa. Bu Siti, Pak Budi sudah datang. Teriak salah satu anak panti. Aku menoleh. Di gerbang panti, sebuah angkot berhenti. Seorang pria turun. Rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis. Bahu kirinya sedikit miring karena bekas luka tembak yang merusak ototnya. Tapi langkahnya tegap. Mas Budi. Dia bebas hari ini. Dia tidak pulang ke rumah. Dia minta dijemput langsung ke sini, ke panti asuhan tempat Lestari dulu tinggal. Aku berlari menyambutnya. Kami berpelukan lama sekali di tengah sorak-sorai anak-anak panti. Bau matahari dan debu jalanan yang melekat di bajunya adalah bau terindah yang pernah kuhirup. Assalamualaikum, bidadariku, bisiknya. Waalaikumsalam, imamku, jawabku. Kami berjalan berdua menuju halaman belakang panti. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang rindang, ada sebuah nisan sederhana yang terawat rapi. Lestari lahir 2002, wafat 2021. Namamu abadi dalam detak jantung kami. Budi berlutut di depan nisan itu. Dia meletakkan buket bunga sedap malam. Tangannya mengusap batu nisan itu dengan lembut, seolah mengusap kepala adiknya sendiri. Dik Lestari. Suara Budi bergetar. Mas Budi datang. Mas sudah bebas. Terima kasih. Terima kasih sudah menjaga Siti untuk Mas. Angin sore bertiup lembut, menggugurkan bunga Kamboja ke atas nisan. Daun-daun berdesir seolah menjawab sapaan itu. Aku berlutut di samping Budi. Mas, kataku pelan. Uang di rekening itu, 500 juta sisa uang haram itu. Budi menoleh. Sudah aku pakai semuanya. Lanjutku. Aku renovasi panti asuhan ini. Aku bangun perpustakaan atas nama Lestari. Dan sisanya, aku buat modal usaha catering kecil-kecilan untuk mempekerjakan janda-janda korban sindikat itu. Budi tersenyum. Senyum yang lepas, tanpa beban. Senyum Mas Budi yang dulu, sebelum dia mengenal Rina dan dunia hitamnya. Kamu memang istri yang hebat, Ti. Aku bangga. Dan satu lagi, aku mengambil tangan Budi, meletakkannya di perutku yang sedikit membuncit di balik baju gamis longgar. Mata Budi membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dokter bilang ini keajaiban, kataku sambil tersenyum haru. Meskipun aku transplantasi jantung dan minum obat seumur hidup, Allah menitipkan ini. Usianya sudah 3 bulan, Mas. Dia tumbuh sehat. Budi menangis lagi. Kali ini tangis bahagia. Dia mencium perutku, lalu bersujud di tanah merah kuburan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore itu, di bawah langit Bogor yang kemerahan, kami duduk bertiga, aku, Budi, dan kenangan Lestari. Kami tidak kaya. Rumah kami masih ngontrak. Mas Budi sekarang kerja serabutan jadi tukang servis elektronik karena bahunya tidak kuat lagi angkat barang berat. Tapi kami punya segalanya. Kami punya cinta yang diuji api dan peluru. Kami punya kejujuran. Dan yang paling penting, kami punya 2 jantung yang berdetak dalam satu irama. Satu jantung di dadaku, memompa darah kehidupan. Dan satu jantung lagi, jantung kebaikan dan pengorbanan yang berdetak abadi dalam setiap langkah kami ke depan.